Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seri kali ini adalah lanjutan dari pembahasan soal PAT kelas 7 tahun 2019. Yang sebelumnya kita telah melakukan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Zoom meeting bersama Bu Miftah dengan materi bangun datar, dan di sini akan kita lanjutkan pembahasan nomor 21 sampai dengan nomor 40, yaitu materi perbandingan dan materi aritmetika sosial. Kita mulai dari nomor 21. Soal tentang perbandingan. Dari pernyataan berikut ini yang merupakan perbandingan senilai adalah, jawabannya yang tepat adalah B, banyaknya barang yang diproduksi dan waktu yang tersedia untuk produksi. Nah, kita tahu bahwa perbandingan itu ada dua, yaitu senilai dan berbalik nilai. Oke, apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai itu adalah jika kita punya dua variabel, ya. Jika kita punya variabel, misalkan yang satu x itu yang satu adalah y. Jika variabel yang x ini bertambah, maka variabel y juga ikut bertambah. Sedangkan kalau berbalik nilai itu adalah sebaliknya. Jika kita punya variabel x-nya itu semakin bertambah, maka variabel yang satunya, variabel y variabel y itu akan semakin berkurang. Kenapa jawaban yang A salah? Karena kasus di jawaban yang A itu adalah banyaknya pekerja dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi misalkan ada suatu proyek, ya, ada suatu proyek. Misalkan ada satu proyek. Kita hapus dulu. Oke, kenapa jawaban yang A itu salah? Karena yang A itu adalah berbalik nilai, sedangkan yang ditanya adalah perbandingan yang senilai. Jika ada satu proyek, ada variabel yang dinamakan pekerja dan waktu. Oke, misalkan kita buat seperti ini. Pekerja dan waktu. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut, misalkan proyek pembangunan gedung sekolah gitu ya. Nah, semakin banyak pekerjanya, ya, semakin banyak pekerjanya, ya, semakin banyak pekerjanya, maka waktunya yang dibutuhkan adalah semakin cepat, ya. Misalkan untuk satu orang pekerja itu dibutuhkan waktu, misalkan ya, satu orang pekerja itu dibutuhkan waktu untuk menyelesaikan proyek tersebut sebanyak 60 hari. Berarti kalau dua orang, otomatis pekerjaannya akan lebih cepat. Jadi 30 hari. Kemudian kalau dikerjakan dengan 3 orang, maka akan berkurang lagi 20 hari. Dikerjakan 4 orang, maka akan lebih cepat lagi, itu 15 hari, dan seterusnya. Semakin ini bertambah, maka ini akan semakin berkurang. Nah, ini adalah berbalik nilai, ya. Begitu juga dengan kecepatan dan waktu, dan yang D, ya, yang D itu banyaknya ayam dan waktu yang diperlukan untuk menghabiskan persediaan makanan. Kenapa kecepatan dan waktu itu kecepatan dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tertentu itu adalah berbalik nilai? Karena misalkan ini variabelnya saya ganti kecepatan, ya, misalkan ini bukan proyek lagi, tapi misalkan ini mobil, ya, mobil. Kecepatan dan waktu. Oke, kita tahu kalau kita lagi naik mobil atau naik kendaraan itu ada yang namanya speedometer yang menghitung kecepatan kendaraan tersebut. Jadi semakin cepat kendaraan tersebut, maka waktu yang diperlukan untuk menempuh suatu jarak itu akan lebih cepat. Contohnya misalkan ada kecepatan 120 km per jam, kemudian ada kecepatan 60 km per jam, ada kecepatan 30 km per jam, dan kecepatan 20 km per jam. Ini km per jam, ya, km per jam. Sama, semuanya km per jam.
km per jam. Nah, misalkan nih untuk menempuh suatu jarak ya, untuk menempuh suatu jarak tertentu, misalkan jaraknya itu kita misalkan aja ya, jaraknya adalah 240 km. Misalkan ya jaraknya 240 km. Nah, kalau misalkan jarak 240 km ini kita gunakan mobil dengan kecepatan 120 km per jam, maka kita butuh waktu berapa jam untuk mencapai jarak 240. Ini anggap aja kecepatannya konstan ya, tidak berubah. Maka untuk menempuh jarak 240 km per jam ini, kalau kita pakai kecepatan 120 km per jam, itu kita akan sampai ke jarak 240 km itu dalam waktu 2 jam. Ya, 2 jam. Kalau kita gunakan kecepatan 60 km per jam, maka kita akan sampai di 240 km itu selama 4 jam. Ya. Dari mana 4 jam? Ya 60 kali 4 sama dengan 240. 120 dikali 2 sama dengan 240. Kalau 30 km per jam berarti kita butuh 8 jam. Dan kalau 20 km per jam berarti kita butuh 12 jam. Jadi seperti itu. Ya. Kalau ini kebalikannya, semakin ini berkurang kecepatannya, maka di sini semakin bertambah. Jadi seperti itu ya. Nah, PR buat kalian adalah coba kalian buat bagaimana simulasi kalau misalkan banyaknya ayam dan waktu yang diperlukan untuk menghabiskan persediaan makanan. Kenapa dia termasuk dalam perbandingan berbalik nilai? Silakan dicari tahu ya. Oke, untuk jawaban nomor 21 adalah B. Banyaknya barang yang diproduksi dan waktu yang tersedia untuk produksi. Oke, saya buat ilustrasi untuk jawaban yang B. Oke, untuk yang B, jadi gini, ada suatu barang diproduksi dalam suatu waktu tertentu. Misalkan barang itu kita sebut saja baju ya, suatu konveksi, perusahaan konveksi untuk mencetak atau membuat sebuah baju. Ya, misalkan banyaknya baju dan waktu yang tersedia, kita sebut saja waktunya itu hari. Misalkan banyaknya baju dalam 3 hari. Dalam 3 hari suatu perusahaan itu bisa membuat 20 baju. Ya, dalam 3 hari perusahaan tersebut membuat 30 baju. Berarti kalau 6 hari berarti berapa baju? Kalau konveksi tersebut bekerja terus-menerus selama 6 hari, maka akan menghasilkan 40 baju dan seterusnya. Kalau misalkan ini 9, berarti ini ya. Jadi ini bertambah, yang ini juga bertambah, ini perbandingan senilai. Oke, itu untuk nomor 21. Nomor 22. Nah, nomor 22. Jadi ya kita sudah buat ilustrasinya tadi di nomor 21. Jadi senilai. Untuk membuat 68 pasang pakaian, seorang penjahit memerlukan waktu selama 17 hari. Jika penjahit tersebut bekerja selama 23 hari, maka banyaknya pakaian yang dapat dibuat adalah, nah, jadi ada barang diproduksi dalam suatu waktu tertentu. Itu adalah perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan senilai, maka kita buat perbandingannya ini, tabelnya ya. Ini tabel ini untuk ilustrasi aja, untuk memudahkan kita nanti membuat perhitungan.
Jadi variabel pertama adalah pakaian, kemudian variabel yang kedua adalah hari. Pakaian, hari, ya. Pakaiannya 68, waktunya atau harinya 17. Kemudian kalau penjahit tersebut bekerja selama 23 hari, ini yang diketahui ya. Berapa banyak pakaian? Nah, ini yang belum kita ketahui. Nah, untuk membuat perbandingan senilai, simpelnya adalah kita buat pecahannya ya. Di bawahnya ini saya buat 68 per X ya, 68 per X itu sama dengan 17 per 23. Dan langsung saja kita gunakan kali silang ya. Kali silangnya itu adalah seperti ini jadinya ya. 68 dikali 23 ya, sama dengan 17x. Sehingga kalau kita mau mencari x itu berapa, berarti x itu sama dengan 68 dikali 23 per 17 ya, sama dengan 92 pasang ya. Atau cara cepatnya itu adalah ini kali ini bagi ini gitu ya, 68 dikali 23 bagi 17 sama dengan 92 pasang. Oke, itu untuk nomor 22. Oke, sekarang nomor 23. Diketahui perbandingan AB sama dengan 3:7, BC 2:5. Maka perbandingan A banding B banding C adalah, oke. Jadi ini ada dua perbandingan yang berbeda, dimana yang pertama adalah AB, yang kedua adalah BC. Sehingga kita harus menyeragamkan perbandingan tersebut supaya kita bisa setarakan menjadi A banding B banding C, seperti ini ya. Oke, bagaimana caranya? Cara yang termudah itu adalah kita taruh ya. Pertama tulis dulu A banding B, ini A banding B, kemudian B banding C. B nya kita sejajarkan dengan B yang ada di atas, B banding C sejajarkan dengan yang ada di atas. Oke, nah setelah kita buat ini, kita masukkan angka-angkanya, dimana A itu sama dengan 3. Untuk yang perbandingan pertama A sama dengan 3, kemudian B sama dengan 7 ya. A sama dengan 3, B sama dengan 7. Kemudian untuk perbandingan yang kedua itu B banding C, B nya sama dengan 2 dan C nya sama dengan 5. Setelah itu cara yang paling cepat adalah 3 dikali 2 ya, hasilnya 6. Kemudian 7 dikali 2 sama dengan 14. Kemudian 7 dikali 5 sama dengan 35. Jadi jawabannya adalah 6 banding 14 banding 35. Nah, sekarang ini pertanyaan yang sama di nomor 21 tadi. Cuman kalau yang nomor 21 tadi adalah senilai, yang sekarang yang ditanyakan adalah berbalik nilai ya. Konsep senilai dan berbalik nilai itu dua-duanya di soal PAT tahun lalu ada. Nomor 24, pengertian perbandingan berbalik nilai terdapat dalam pernyataan. Jadi kita tinggal eliminasi aja tadi yang sudah kita ketahui dia itu senilai ya. Banyaknya barang yang dibeli dan jumlah uang yang harus dibayarkan. Barang, uang. Barang, uang. Untuk yang A ya. Nah, ini senilai. Kenapa? Karena semakin banyak barang yang kita beli, maka uangnya juga akan semakin banyak yang harus kita keluarkan atau kita bayarkan. Kemudian yang C, jarak dan waktu tempuh. Oke, bedakan yang tadi ya, kecepatan dan waktu ya, beda ya. Kalau tadi kan yang kita bahas di nomor 21 itu adalah kecepatan dan waktu. Kalau jarak dan waktu tempuh ya, jarak dan waktu tempuh itu adalah perbandingan senilai. Kenapa? Karena kalau kita menempuh jarak tertentu, pasti waktunya akan senilai ya. Semakin banyak jaraknya, semakin panjang atau semakin jauh jaraknya, maka
waktu yang kita butuhkan juga semakin banyak. Ya, semakin jaraknya jauh, waktunya semakin lama. Itu maksudnya ya. Kemudian yang di banyaknya karyawan dan upah yang harus diberikan kepada karyawan tersebut. Oke. Jadi suatu perusahaan kalau karyawannya ada banyak, berarti gajinya juga harus banyak, atau menggaji karyawannya, perusahaan tersebut harus punya banyak uang untuk menggaji karyawannya sesuai dengan banyaknya karyawan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 24 itu adalah B, kecepatan dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tertentu. Oke, ini udah dibahas tadi di nomor 21. Jawabannya B. Oke, kemudian nomor 25. Pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam 18 hari oleh 12 pekerja. Oke, ingat, pekerjaan waktu atau waktu pekerjaan. Nah, ini adalah perbandingan yang berbalik nilai. Semakin banyak waktunya, maka semakin sedikit pekerjaannya. Atau sebaliknya. Semakin sedikit pekerjaannya atau semakin banyak waktunya. Semakin sedikit waktunya, semakin banyak pekerjaannya. Oke. Jadi gini, diketahui 18 hari diselesaikan oleh 12 pekerja. Kita buat sederhana dulu ya. 18 kemudian 12 hari pekerjaannya. Kemudian jika pekerjaan tersebut diselesaikan dalam 27 hari, oke, jadi deadline-nya diperpanjang. Jadi nggak mesti dalam 18 hari. Artinya pekerjaannya bisa dikurangi. Nah, berapa banyaknya pekerja yang bisa menyelesaikan pekerjaan yang sama yang harusnya diselesaikan dalam 18 hari oleh 12 pekerja. Nah, sekarang diselesaikan dalam 27 hari. Nah, karena dia berbalik nilai, ya, ingat ini 18, 27. Tulisnya 18 per 27. Kemudian karena dia berbalik nilai, maka kita balik X-nya jadi ada di atas, kemudian 12-nya ada di bawah. Berbalik nilai. Nah, kita akan menyelesaikannya dengan cara kali silang. Seperti kita mengerjakan tadi perbandingan senilai. Ya, caranya sama, kali silang. Jadi X sama dengan 18 dikali 12 dibagi 27. Ya, 12-nya naik ke atas aja gitu. Oke, sama dengan 8. Jadi jawabannya sama dengan 8 orang. Atau cara tercepatnya itu adalah kalau kita udah melihat yang ini saja ya. Jadi untuk mencari X-nya itu adalah tinggal kita ini dikali ini dibagi ini. Ya, cara tercepatnya adalah langsung 12 dikali 18 bagi 27. Kalau kita mau cara cepatnya, secara konsep berbalik nilai seperti ini. Kita buat perbandingannya menjadi terbalik dulu. Oke, itu perbandingan berbalik nilai. Jadi jawabannya adalah 8 orang. Nomor 26. Seorang pedagang membeli 25 potong kue dengan harga 45.000. Kemudian kue tersebut ia jual secara eceran dengan harga 16.000 per bungkus. Pedagang tersebut mendapatkan, dia menjual 1.600 per bungkus. 1.600 per bungkus. Maksudnya per kue ya, maksudnya per kue. Tadi kan dia belinya segini, modalnya segini ya. Jadi modal sama dengan 45.000. Dan dijual dengan harga 1.600 per kuenya. Nah, 1.600 dikali 25. Berapa dia dapat uangnya? Sama dengan 40.000. Nah, untung atau rugi? Dia modalnya tadi beli 45.000. Terus dia jual 1.600 per kue atau per bungkus kue gitu ya. Nah, kalau dia jual 1.600 dikali 25, itu dia hanya mendapatkan uang 40.000, sehingga dia rugi. Rugi berapa?
ruginya adalah 45.000 dikurangi 40.000, atau dia rugi 5.000. Total ruginya dia 5.000 rupiah. Nah, total ruginya 5.000 rupiah. Berarti rugi per bungkus, rugi per kuenya atau per bungkusnya itu sama dengan 5.000 dibagi 25, atau sama dengan 200 ya. Dia rugi 200 rupiah per bungkus. Jawabannya D. Nomor 27. Seorang pedagang membeli dua jenis kopi, masing-masing 18 kg dengan harga 8.500 dan 12 kg dengan harga 13.000. Kita sebut saja nih kopi jenis 1 dan kopi jenis 2. Ya, kopi 1 dan kopi 2. Yang pertama harganya 8.500 per kilo dan yang kedua harganya 13.000 per kilo. Nah, untuk yang 18, dia beli 18 kilo, itu 8.500 dikali 18 itu sama dengan 153.000. Kemudian untuk yang harga 13.000 per kilo, dia beli 12 kilo. Total adalah 156.000. Sehingga modal dia, kita sebut modal ya, kita cari modalnya dulu. Dia modal berapa sih? 156.000 ditambah 153.000, total 309.000. Jadi dia modalnya 309.000. Oke, kita simpan dulu ya, 309.000. Nah, sekarang dia akan menjual kopi tersebut. Kedua jenis kopi tersebut akan dicampur jadi satu dan dijual dengan harga 11.050 per kilogram. Nah, sekarang kita total dulu berapa kilogram yang dia jual. Totalnya adalah 18 tambah 12, 30 kilo. Nah, 30 kilo dikali 11.050 itu adalah 331.500. 331.500. Untung atau rugi? Harga jualnya lebih besar daripada modal, sehingga dia untung. Untungnya berapa? Untungnya adalah 331.500 dikurang 309.000. Berapa? Sama dengan untungnya 22.500. Nah, untungnya 22.500 ya. Jadi bukan 22.000. Untuk jawabannya antara A, B, atau C. Nah, kalau yang D itu kan total untung. Berarti jawabannya bukan total untung, berarti untung per kilonya. Sekarang kita tinggal bagi 22.500 dibagi 30. Ya, jadi 22.500 dibagi 30 itu sama dengan 750 rupiah per kilogram. Jadi dia untung 750 rupiah per kilogram. Jawaban yang tepat adalah C. Nomor 28. Seorang pedagang telur membeli 12,5 kg telur dengan harga Rp120.000. Selama perjalanan ada 1,5 kilogram. 1,5 itu saya tulisnya di soal 1/1/2. Nanti kita akan tulisnya gini, 1,5 aja ya sama. 1/1/2 itu sama dengan 1,5. 1,5 kilogram telur itu pecah. Nah, kalau pecah berarti kan nggak dijual. Nah, supaya pedagang tersebut untung 45.000, maka harga jual telur per kilogram adalah sekarang gini, modalnya berapa? Modalnya itu adalah 120.000 dan dia pengen untung 45.000. Berarti
dia harus menjual semua telur yang dia punya dengan total 165.000. Nah, untuk jual per kilogramnya berarti kita harus bagi berapa? Jadi 165.000 per, nah tadi kan ada 12,5 kg, terus pecah 1,5. Ini harus kita kurangin dulu yang 1,5 nya. Jadi total yang dia jual itu adalah 11 kg. Jadi 165 dibagi 11, sehingga kita dapatkan per kilonya itu sama dengan 15.000 rupiah. Jawabannya D. Seorang pedagang menjual pensil per lusin, satu lusin sama dengan 12 ya, dengan harga 15.000. Ternyata dari penjualan tersebut pedagang mengalami rugi 500 per batangnya. Harga beli pensil per batangnya adalah, jadi yang ditanya adalah modal, tapi modal per pensil ya. Oke, karena ditanya per batang berarti harga jualnya kita cari per batang dulu. 15.000 dibagi 12, 15.000 dibagi 12 sama dengan 1.250 ya, sama dengan 1.250. Oke, jadi dia jual satu pensil itu harganya 1.250. Dia rugi per pensilnya, berarti tambahkan saja 500 di sini. Jadi modal atau harga beli per pensil itu adalah 1.750. Jawabannya B. Nomor 30. Thanos membeli satu lusin baju dengan harga 510.000 rupiah. Kemudian Thanos menjual baju tersebut dengan harga 59.500 per potong baju. Oke, jadi modal ini dia beli berarti dia modal, kemudian ini dia jual, nanti harga jual, tapi ini jualnya per potong. Jadi kita harus tahu dulu totalnya dia jual berapa sih. Nah, kalau kita mau cari keuntungan atau enggak kerugiannya, sehingga kita dapat 59.500 dikali 12 itu sama dengan 714.000. Otomatis untung kan, karena modalnya tadi 510.000. Nah, untungnya berapa? 714.000 dibagi 510.000 sama dengan 204.000. Nah, ingat untuk mencari persen untung itu persen untung ya. Untuk mencari persen untung itu sama dengan berapa keuntungannya dibagi modal. Nah, modalnya itu sama dengan 510.000. Ini U-nya ya. Ini modalnya. Jadi untung dibagi modal baru kita kali 100%. Sehingga kita dapat 40% keuntungannya. Sehingga jawabannya adalah C. Nomor 31. Seorang pedagang membeli 20 ikat sayuran dengan harga 1.500 per 4 ikat. Saya ulangi. Seorang pedagang membeli 20 ikat sayuran dengan harga 1.500 per 4 ikat. Kalau dia membeli berarti ini modal. Ya, ini modal. Kemudian dia jual ya. Dia jual dengan harga 1.500 per 5 ikat. Ini jual. Oke. Jadi ilustrasi begini dulu. Dia beli 20 ikat dengan harga 1.500 per 4 ikat. Jadi kalau 20 dibagi 4 itu sama dengan 5. Ya. Berarti uang yang harus dibayar itu adalah 1.500 dikali 5 yang harus dia beli, yang dia keluarkan untuk menjadi modalnya ya, untuk membeli sayuran tersebut. Jadi 5 dikali 1.500 sama dengan 7.500. Kemudian dia jual dengan harga 1.500 per 5 ikat. Jadi berapa piece yang dia jual, yaitu adalah 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi dia mendapatkan uang 4 dikali 1.500 sama dengan 6.000. Rugi atau untung? Ini modalnya 7.500, jualnya totalnya 6.000, sehingga dia rugi.
Ruginya berapa? Ruginya adalah 7.500 dikurangi 6.000 sama dengan 1.500. Nah, berapa persentase ruginya? Sama seperti persentase untung ya. Persen rugi itu sama dengan berapa ruginya dibagi sama modalnya, baru dikali 100%. Nah, modalnya berapa? Modalnya tadi ini ya, 7.500. Modalnya sama dengan 7.500. Modal 7.500 berarti rugi, persentase ruginya itu adalah 1.500 dibagi 7.500 dikali 100% sama dengan 20%, sehingga dia jawabannya adalah rugi 20%. Oke, itu untuk nomor 31. Nomor 32. Sebuah handphone bekas dibeli dengan harga Rp320.000. Kemudian diperbaiki dengan menghabiskan biaya sebesar Rp140.000. Oke. Jadi kalau ada beli kemudian perbaikan itu masuk ke kategori modal ya. Beli kemudian perbaikan itu masuk ke kategori modal. Berarti ini total modalnya harus dijumlahkan dulu. 320.000 ditambah 140.000 itu semuanya totalnya adalah modal. Jadi modalnya adalah 460.000. Nah, kemudian dia ingin jual lagi handphonenya ya, dan dia pengen untung 30%. Oke, kalau dia pengen untung 30%, berarti 30% dari modalnya. 30/100 dikali modalnya. 30% dikali modalnya. Berarti total keuntungannya adalah 138.000. Jadi dia harus jual 460.000 ditambah 138.000 supaya dia untung 30%. Jadi jawabannya adalah 598.000. Nomor 33. Sebuah barang dijual dan memberikan untung sebesar 25%. Jika untung yang diperoleh sebesar 40.000, maka harga jual barang tersebut adalah jadi 40.000 ini adalah keuntungannya. Dan yang ditanya adalah harga jual. Oke. Yang ditanya harga jual. Pertama-tama modal itu adalah kita sebut 100%. Ya, modal itu 100%. Kemudian untungnya itu sama dengan 25%. Ya, dari sini ya 25% ya. Nah, kemudian berapa harga jualnya? Berarti harga jualnya itu total adalah 125%. Itu harga jualnya. Karena jual dia untungnya tadi ya, di soal tersebut dikasih tahu dia jual dan memberikan keuntungan 25%. Oke. Ini yang diketahui dari soal. Nah, sekarang 25%-nya itu sama dengan 40.000. 25%-nya itu sama dengan 40.000. 100%-nya berapa? Jadi 25 per 100 itu sama dengan 40.000 per X. Atau kita dapat 100%-nya itu sama dengan 40.000 dikali 100 bagi 25. Ya, jadi kita dapat di sini 160.000. 160.000. Nah, jadi 100% itu adalah 160.000. Hati-hati, 160.000 ini adalah modal. Ya, tadi kita sebutkan bahwa modal itu adalah 100%. Nah, yang ditanya itu adalah harga jual. Nah, harga jual itu adalah 125%. Sama dengan 200.000. Ya. Oke. Ini secara konsepnya. Itu kalau kalian mau pakai cara cepatnya adalah langsung aja 25% itu sama dengan 40.000. Nah, harga jual itu kan sama dengan 125%. Langsung aja ya. Sama dengan X. Nah, kalau kalian pakai perbandingan ini, mengerjakan dengan cara yang ini, itu nanti kalian akan dapat X yang sama dengan 200.000. Silahkan dicoba. Nomor 34.
Seorang pedagang sapi menjual 3 ini typo ya soalnya. Seorang pedagang sapi menjual 3 sapinya, bukan kambingnya ya maksudnya. Seorang pedagang sapi menjual 3 sapinya dengan harga 8 juta rupiah per ekor. Jika dari penjualan tersebut ia mendapatkan keuntungan sebesar 20%, maka modal pedagang tersebut adalah, jadi 8 juta dikali 3 ini dia udah untung 20%. Oke. Jadi penjualan tersebut dia sudah untung 20%. Yang ditanya adalah modalnya. Jadi sekali lagi modal itu adalah 100%. Oke. Jadi kita hitung dulu berapa total penjualannya. Total penjualannya itu adalah 3 dikali 8 juta sama dengan 24 juta. Nah, 24 juta itu sudah untung 20%. Sehingga 100% ditambah 20% itu sama dengan 120%, sama dengan 24 juta. Maka berapa modalnya? Ini kalau sudah perbandingan seperti ini, persennya sudah kita hilangkan ya. Jadi 120 per 100 sama dengan 24 juta per X. Sehingga kalau kita kali silang menjadi 120X itu sama dengan 24 juta dikali 100, atau X itu sama dengan 24 juta dikali 100 bagi 120, sehingga kita dapat X nya itu sama dengan 20 juta ya. Jadi X nya itu sama dengan 20 juta ya. Coba net C ya. Jadi modal pedagang tersebut itu adalah 20 juta. Nomor 35. Harga suatu barang setelah mendapatkan diskon 20% adalah 64.000. Harga barang tersebut sebelum diskon adalah, oke, jadi harga jual itu adalah harga aslinya, kita sebut harga aslinya itu H, dikurangi diskonnya. Ya, ini harga jualnya atau harga yang kita bayarkan ya. Ya, kalau dari sisi penjual kan pedagang itu harga jual, dari sisi kita sebagai pembeli berarti harga beli. Ya, kita sebut saja dari sisi pedagang ya. Ini harga jual. Kemudian ini harga aslinya, kemudian diskon. Diskonnya 20% dari harga jualnya. Jadi diskonnya ini, potongannya ini adalah 20% dari harga aslinya. Jadi kita bisa sebutkan diskon itu adalah 20 per 100 dikali harga aslinya. Ini diskonnya ya. Ini diskonnya. Oke. Berapa tadi harga yang sudah didiskon? Harga yang sudah didiskon itu sama dengan 64.000. Ya, jadi yang kita bayarkan itu adalah 64.000. Itu masuk ke sini. Jadi 64.000 itu sama dengan harga asli dikurangi diskon. Nah, pertanyaannya adalah berapa harga aslinya gitu kan. Nah, kita sebut harga aslinya itu adalah H ini. Nah, oke. H harga asli dikurangi 20% dari harga asli. Oke. Kita samakan penyebut dulu. Ya. Seperti ini. H dikurangi 20 per 100 H. Kalau disamakan penyebut kan ini jadi 1 per 1 ya. Ya. Supaya sama 100 berarti kan jadi per 100 ya. Supaya jadi 100 kan ini jadi 100 juga. Oke, jadi jangan gini deh. Per 100 dikurang 20 per 100 H gitu ya. Nah, ini satu ini kan 100 per 100. 100 per 100 H dikurangi 20 per 100 H. Itu sama dengan 100 dikurangi 20 sama dengan 80 per 100 H. Oke. Jadi 64.000 itu sama dengan 80% atau 80 per 100 dari harga aslinya dari H ini. Nah, kita akan mencari harga aslinya ini berapa, tinggal dikali silang. Jadi harga aslinya ini itu sama dengan
Ya, di sini sudah ada kalian silangnya. Ini tinggal 100 naik ke atas ini. Kemudian 80 turun ke sini. Ya, jadi prosesnya ada di sini. 64.000 dikali 100 bagi 80 sama dengan 80.000. Jadi harga aslinya adalah 80.000. Jawabannya A. Nomor 36. Pak Jeffrey membeli 4 kardus anggur dengan total harga 600.000. Total harga 600.000. Jadi 4 kardus itu totalnya 600.000. Berat satu kardus itu totalnya 20 kg. Jadi satu kardus 20 kg dengan tara 5%. Kemudian anggur tersebut dijual eceran Rp11.500 per kilogram. Besar keuntungan. Nah, ini udah kasih tahu keuntungan, berarti udah pasti untung. Oke. Sekarang tadi kan satu kardus 20 kilo. Ini dia beli 4 kardus. Berarti berat totalnya adalah 4 dikali 20 sama 80. Kemudian taranya itu tadi 5%. Tara itu maksudnya berat kemasan ya. Berat kardusnya ya. Karena kardus kan nggak dijual, yang dijual adalah anggurnya. Nah, 5% dikali 80 itu 5% dikali 80 itu adalah 4 kg. Jadi kardusnya sendiri beratnya 4 kg. Ini 80 kg. Jadi total anggurnya aja nanti yang dijual itu adalah 76 kg. 80 dikurangi 4 kg. Nah, dijual 11.500 per kilogram, berarti 76 dikali 11.500 sama dengan 874.000. Nah, modalnya berapa tadi? Modalnya adalah 600.000, sehingga untungnya adalah 874.000 dikurangi 600.000 sama dengan 274.000. Jawabannya C. Oke. Bruto, tara, neto. Jadi bruto itu sama dengan neto ditambah tara. Berarti kalau neto sama dengan bruto dikurang tara. Nah, sekarang brutonya udah jelas 30 kg. Taranya 5%. 5 per 100 dikali 30 sama dengan 1,5. Tinggal dikurangin aja. Brutonya 30, taranya 1,5. Kurangin 28,5 kg. Jawaban B. Oke. Sekarang tabungan bunga ya, bunga tunggal. Pak Saitama menabung di bank sebesar Rp500.000. Bank tersebut memberikan bunga tunggal sebesar 18% per tahun. Nah, besar total tabungan. Oke, hati-hati ya. Jadi nanti di soal-soal tabungan itu variasinya adalah yang ditanya bisa total tabungan atau besar bunganya saja, atau berapa lama dia menabung, atau persentase. Jadi macam-macam ya. Tinggal utak-atik rumus dari sini aja. Bunga sama dengan APM. Di mana A itu adalah lama menabung, P itu adalah persentase bunga, M itu adalah modal atau tabungan awal. Nah, sekarang yang ditanya adalah besar total tabungan. Berarti kita harus cari tahu bunganya dulu. Bunga sama dengan lamanya menabung. Nah, lamanya menabung ini biasanya per tahun karena bunganya diberikan per tahun. Nah, kalau bunganya persentase bunganya itu per tahun, maka lamanya menabung juga harus kita konversi ke dalam tahun. Sedangkan yang diketahui adalah 8 bulan. Maka 8 bulan per 12 bulan. Jadi 8 per 12 ini ya. Ini A-nya 8 per 12. Oke. Kemudian 18 per 100 itu dari ini persentase bunga 18%. Ya, P-nya. Kemudian M-nya sama dengan 500.000. Udah tinggal dikali aja. Ya, dikali sama dengan, jadi total bunga yang didapat adalah 60.000 selama 8 bulan. Nah, total tabungannya dia selama 8 bulan, tadi kan awalnya nabung 500.000 ditambah bunganya 60.000. Berarti total tabungan dia di akhir bulan ke-8 itu adalah 560.000.
Nomor 39. Naruto membeli sebuah LED TV merek Tobashi dengan harga 5 juta rupiah. Belum termasuk pajak. Sebesar 10%. Jadi yang harus dibayar, oke. Jadi kalau PPN itu dijumlah ya. PPN itu dijumlah. Jadi ada harga, kemudian ada pajaknya, jadi harga ditambah pajak. Harga TV-nya 5 juta. Pajaknya 10%. 10% dikali 5 juta sama dengan 500.000. Berarti dia harus bayar 5 juta ditambah 500.000. Jawabannya adalah 5.500.000. Oke, itu PPN ya. Bedakan nanti dengan PPH. PPH itu adalah pajak penghasilan. Nah, ini nomor terakhir, ini nomor 40 tentang pajak penghasilan. Selena mendapatkan penghasilan sebesar 3 juta rupiah. 3 juta ini belum dipotong pajak. Ya. 3 juta ini belum dipotong pajak. Nah, dari penghasilan tersebut 600.000 itu penghasilan yang tidak kena pajak. Jadi nanti ada penghasilan yang kena pajak dan ada penghasilan yang tidak kena pajak. Jadi untuk menghitung pajaknya kita harus pisahkan dulu yang tidak kena pajak. Oke. Jadi yang tidak kena pajak itu 600.000. Jadi yang kena pajak itu adalah 3 juta dikurangi 600.000 sama dengan 2.400.000. Ini yang kena pajak. Yang kita hitung pajaknya adalah 2.400.000 ini. Oke. Kita lihat lagi di soalnya. Jika pajak penghasilan sebesar 10%, maka besar penghasilan bersih yang diterima oleh Selena adalah, oke, jadi kita hitung pajaknya 10% dari penghasilan yang kena pajak. 10%, 10/100 dikali 2.400.000 sama dengan 240.000. Jadi ini pajak yang harus dibayarkan atau dikurangi dari gajinya. Ya, jadi gajinya tadi 3 juta dikurangi pajaknya 240.000. Jadi gajinya adalah 2.760.000 rupiah. Jawaban B. Oke, demikian pembahasan lanjutan dari soal PAT tahun 2019 nomor 21 sampai dengan 40 tentang perbandingan dan aritmetika sosial. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan bertanya langsung ke Pak Fatir, bisa melalui grup ataupun melalui WhatsApp pribadi. Sekian dari Pak Fatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.